hipnoterapi pada pelaku self harm atau melukai diri sendiri. Ya, pesannya tetap ya kita harus aware sama mental health ini. Kenapa? Karena ketika pikiran kita sakit, badan kita juga akan mengikuti sakit itu. Begitu juga sebaliknya. Ketika badan kita sakit, fisik kita sakit, pikiran kita pun akan ikut sakit. Maka mari sama-sama kita stop stigma ini. Kita berhenti untuk membuli orang-orang dengan mental illness ini. Sama-sama kita bantu, kita sokong, kita support, seperti itu ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat jiwa. Bersama saya Saifuddin Nasution di acara seksi Ansietas PP PDSKJI, dan telah hadir di sebelah saya adalah Dr. Bayu Aryatama, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa. Bagaimana kabarnya hari ini, Dokter? Sehat, Bro Saifuddin. Waduh, jumpa lagi nih. Iya, sering-sering kita jumpa ya, Bu, Dokter ya. Jadi memang kali ini beliau ini memang kemarin pun kita cerita hipnoterapi, dan ini ada yang menarik untuk yang dibahas nih, Dokter. Jadi pada topik kita ini adalah bantuan hipnoterapi pada pelaku self harm atau melukai diri sendiri. Sebenarnya untuk hipnoterapi itu apa bisa digunakan untuk self harm ini atau perilaku melukai diri sendiri ini, Dokter? Oke, jadi kita harus tahu dulu nih ya, apa namanya self harm ini, apa pengertiannya. Jadi self harm itu menyakiti diri sendiri yang berguna untuk dirinya. Dia berpikir untuk memblokir hal-hal yang menyakitkan yang dia rasakan. Jadi dia mengalihkannya dengan menyakiti diri tadi, dengan melukai, menjambak, membanting kepala ke dinding. Tentu tidak baik ya, seperti itu kan. Nah, bisa nggak dengan hipnoterapi? Tentunya bisa. Bisa ya, Dok? Benar. Tetapi kita tentu harus lihat ke kaidah pertama tadi lagi. Kita lihat dulu, dia self harm ini karena apa? Apakah kecemasannya, depresinya, atau karena psikotiknya? Seperti itu. Berarti memang harus dilihat dulu kondisinya bagaimana. Pasti. Dia menjauhkan self harm itu, Dokter. Betul. Kemudian kalau begitu, Dokter, apa saja sih manfaatnya hipnoterapi ini? Mungkin paling kita ketahui paling sering adalah kecemasan kan, Dokter. Mungkin apa bagi perilaku self harm ini manfaat dari hipnoterapi? Oke, baik. Jadi tadi gunanya self harm tadi di mana dia memblokir hal-hal yang rasanya menyakitkan atau ngerasa dia sedih dengan menyakiti dirinya sendiri ya. Jadi di situ di hipnoterapi ini mungkin kita cari cara yang lain untuk dia memblokir sakit mentalnya tadi, sedihnya tadi, cemasnya tadi. Kita rangkai, kita susun agar dia cara memblokirnya tidak dengan cara yang salah. Seperti itu nih. Berarti kita lihat dulu bagaimana kita masalahnya. Benar. Jadi itulah yang di hipnoterapi untuk Benar. mengurangi Jadi masalahnya. kita kita breakdown lagi pikiran Anda yang selama ini, kita benerin lagi sugestinya yang positif, seperti misalnya kalau orang mau diet gitu ya, mungkin kita bisa pertama kita kasih gambaran kalau sekarang dia makan sesuka hatinya, dia konsumsi segala macam, gula berlebihan, kita lihat efeknya 10 tahun ke depan bakal seperti apa. Mungkin penyakitan, kita sebutin tuh kan, dia bisa penyakit, bisa diabetes, bisa penyakit yang lain ya, obesitas. Nah, setelah itu kita kembalikan, seandainya 10 tahun lagi dia sudah menjalani diet yang sehat, dengan body yang sudah bagus, berat yang seimbang gitu ya. Bagaimana? Mungkin bisa kita sampaikan lebih produktif, mempunyai badan yang ideal, ya badan ideal. Seperti itu. Jadi kita breakdown dulu tuh pikiran-pikiran dia yang salah, cara-cara dia yang salah, baru kita masukin lagi. Berarti tujuannya untuk merubah mindset Betul, dari seseorang betul, itu ya, Dokter.
Dan seandainya nih seseorang tuh mungkin kayak yang tadi dokter bilang ada kecemasan yang dia kadang-kadang mengapai rambutnya, ya kan? Sampai yang mungkin kalau paling parah kita lihat sampai melukai tangan, ya, Betul, mengiris betul, tangan. betul. Pada saat kapan sih mereka itu, oh sebaiknya aku ini coba dulu deh di hipnoterapi pas kapan itu dok? Baik, ketika sebenarnya mereka menyadari itu dan mereka paham. Jadi mungkin di sini adalah tugas Bro Udin, teman-teman psikiater semua dengan adanya podcast seksi ansietas ini juga membantu ya bagaimana orang memahami bahwa jangan selalu membenarkan hal yang salah. Kadang kita sering dengar ya kan Bro Udin ya oh biasa tuh dia kayak gitu ya. Benar. Dia banting-banting kepala nanti juga hilang sendiri gitu ya. Nah, coba kita serem kan Iya dengarnya. benar. Nah, jadi kita sebagai profesional juga, mungkin teman-teman yang dari kalangan medis itu bisa kasih tahu kalau itu tidak baik, itu sakit dan bisa disembuhkan, bisa diperbaikin tuh, seperti itu. Berarti sebenarnya tindakan yang self harm ini bisa kita harus awasi juga ya dokter. Iya benar lah. Jadi sebagai keluarga, teman, ya orang dekat, kalaupun tidak untuk diri kita, seenggaknya kita bisa untuk orang dekat kita, orang yang bertanya, orang yang melihat itu. Jadi kita lebih aware, kita bisa kasih apa namanya masukan ya untuk dia berobat, mungkin konsultasi dengan psikolog juga bisa seperti itu. Kalau hipnoterapi ini sebenarnya dok berapa lama sih untuk berapa sesi mungkin ya dok ya kalau kita cerita hipnoterapi untuk perilaku self harm sama saja seperti yang kemarin dokter bilang atau bagaimana dokter? Oke, baik. Ya jadi sebenarnya memang perlu proses ya, perlu proses, perlu kebiasaan. Nah, kebiasaan inilah yang selalu kita harapkan timbul di dia, kebiasaan positif ya. Nah, biasanya itu memang 1 minggu itu memang biasanya sudah hilang dia Nggak ada rasanya. perubahan. Makanya memang seperti yang lain juga, mungkin sampai 8 sampai dengan 10 kali. Yang kita harapkan setelah itu baru dia mendapatkan kebiasaan yang positif dan terus menerus seperti itu. Oke, terima kasih dok. Dan sebenarnya kan kalau saya baca pernah ada memang sebenarnya hipnoterapi itu pun sebenarnya bisa untuk diri sendiri. Mungkin betul. ada kata-kata yang bisa kita ucapkan di rumah agar hipnoterapi sendiri dokter. Benar, jadi memang bisa ya, seperti Bro Den bilang, makanya kita harapin dengan dia melakukan sesi terapi, setelah kita ajarkan caranya bagaimana, posisi duduk atau tidurnya seperti apa, cara bernafasnya seperti apa. Setelah itu, mungkin dia bisa melihat YouTube. Ya sekarang saya rasa di YouTube juga banyak. Udah banyak ya dok? Iya, di Spotify juga seperti itu. Kita lihat banyak sugesti-sugesti positif yang akan diberikan. Tentu kita mendengar dulu sebelum kita menghipno diri kita sendiri ya, memang baik atau tidak. Nah, jangan nanti setelah kita sudah masuk hipnosis ternyata isinya aneh-aneh ya, bahaya juga kan. Susah ya dok ya? Susah. Jadi yang dibicarain sama dokter Taufik TJ jadinya Iya, kan. iya benar. Susah. Jadi kan dok, memang yang paling ditakuti saya rasa di orang-orang itu seperti kalau saya sudah di hipnoterapi ini kan, nanti saya mudah dihipnotis oleh orang. Ada ketakutan seperti itu. Sebenarnya itu benar atau tidak? Iya. Jadi benar ya, benar-benar salah. Benar salah ya dok ya? Benar salah. Iya, jadi ya salah. Kenapa? Karena memang di dalam hipnosis itu sendiri pun jika si klien tidak mau menerima sugestinya, tidak menerima, itu bakal tidak akan bisa juga. Tetap diblok juga dengan alam bawah sadarnya. Seperti itu. Berarti memang harus ada penerimaan dari si. Benar. Tapi sampai sekarang pun masih banyak ya
Bahkan teman-teman kita yang dokter juga sampai nanya ke saya, bisa Mm-mm. nggak yang dipukul gitu langsung Iya, apa terhipnotis gitu, bisa nggak memaksa orang untuk jujur dengan hipnotis iya, ini, masih banyak yang seperti itu. Jadi mm-mm. emang kita yang terus harus edukasi lah ya. Iya benar. Memang inilah media kita ya dokter ya, Benar-benar. sebagai tempat untuk edukasi. Dan mungkin itu tadi pertanyaan terakhir dokter. Dan mungkin ada pesan-pesan dokter untuk para penonton di rumah. Eh, Ya, pesannya tetap ya kita harus aware sama mental health ini. Kenapa? Karena ketika pikiran kita sakit, badan kita juga akan mengikuti sakit itu. Mm-mm. Begitu juga sebaliknya. Ketika badan kita sakit, fisik kita sakit, pikiran kita pun akan ikut sakit. Mm-mm. Maka mari sama-sama kita stop stigma ini, kita berhenti untuk membuli orang-orang dengan mental illness ini, sama-sama kita bantu, kita sokong, kita support, seperti itu ya. Bro Udin, mungkin itu saja yang saya rasa. Iya dok. Jadi kalau misalnya dok ada para penonton ingin berjumpa dokter di mana saja dokter? Baik, jadi pertama saya di Rumah Sakit Umum Jasa Mensaragi di Pematang Siantar, Mm-mm. juga saya bisa di Klinik Utama Bina di sini Ini saya ya, bisa baik dokter. praktek juga. Baik, terima kasih banyak dokter atas Ya, kesempatannya. terima Jangan kasih banyak Bro Udin. bosan-bosan Aduh, dokter untuk diundang kemari ya dokter baik, ya. baik. Aduh, senang kali saya kalau apalagi sama Bro Udin nih, luar biasa. Baju bunga-bunga, Oh cerah iya, kita lihatnya. cerah ini dok. Hari ini Benar. makin cerah kita Iya. buat dok. Jadi terima kasih dokter, terima kasih para penonton di rumah. Akhir kata saya mengucapkan tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa.